Pemerintah telah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro mulai 9 hingga 22 Februari 2021. Kebijakan ini menjadi tindak lanjut dari PPKM yang telah digelar 2 periode sejak 12 Januari hingga 8 Februari. PPKM yang terlaksana sebelumnya selama 2 periode dianggap kurang efektif dan belum berhasil menurunkan infeksi COVID-19, sehingga dibutuhkan pembatasan dengan skala yang lebih kecil. Dalam aturan PPKM Mikro, jumlah pekerja yang boleh bekerja dari kantor sebanyak 50% dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, sedangkan sisanya bekerja dari rumah. Selain itu, pusat pembelanjaan atau mal wajib tutup pukul 21.00 tanpa toleransi. Pemerintah memperkenankan layanan makan di tempat untuk bisnis restoran dengan kapasitas maksimal 50%. Jumlah ini lebih tinggi dibanding dengan PPKM sebelumnya yang hanya mengizinkan layanan dine dengan kapasitas maksimal 25%. Pemerintah juga memperpanjang jam operasional dari yang awalnya hanya sampai pukul 20.00 menjadi 21.00 WIB maupun WITA. Kemudian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat meliputi pembatasan mengenai perkantoran ataupun tempat kerja, work from home 50%, dengan pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat, kemudian belajar mengajar tetap secara daring, sektor esensial yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, industri beroperasi 100% dengan pengaturan terkait dengan kapasitas maupun operasionalisasi sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian kegiatan restoran dan mal, makan minum dengan dine-in sekitar 50%, kemudian pembatasan jam operasional mal dan pusat perbelanjaan sampai dengan jam 21. Kemudian pemesanan tetap diberikan take away atau delivery. Kemudian kegiatan konstruksi tetap 100%, tempat ibadah dengan kapasitas 50% dengan protokol kesehatan ketat, fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara dan membatasi kapasitas dan terkait dengan moda transportasi umum. Pemberlakuan PPKM Mikro diharapkan memberi waktu bernafas lebih panjang bagi bisnis restoran. Namun, pelaku usaha juga harus tetap mengantisipasi potensi lonjakan kasus yang mungkin akan kembali membatasi operasional usaha. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Nasib bisnis restoran saat PPKM itulah tema Morning Talk kita pagi ini, dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Sutrisno Iwantono, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, dan kami juga mengajak Anda untuk berinteraksi melalui sambungan telepon yang tertera di bawah layar kaca Anda. Selamat pagi Pak Iwan. Pagi, apa kabar? Baik, Pak Iwan, kalau kita melihat sebelum mungkin saya bertanya soal bagaimana dampak dari perpanjangan PPKM, Pak Iwan, saya ingin tanyakan terlebih dahulu sebetulnya kondisi dari bisnis restoran atau sektor di bisnis restoran ini seperti apa sih sekarang ini, Pak? Ya, memang restoran sama dengan hotel ya, kondisinya kan sulit karena pelarangan kerumunan, ya, pelarangan jam kerja, pengetatan itu saya kira dialami bukan hanya restoran tapi hotel juga, sektor-sektor lain yang terkait dengan pariwisata dan yang terkait dengan kerumunan begitu. Itu kan sudah terjadi ya sejak awal dari pandemi ini yang kemudian terus berlangsung hingga saat ini. Oke, berarti sampai dengan saat ini bisa dikatakan bahwa bisnis restoran masih sulit berkembang di tengah adanya pandemi COVID-19. Lalu bagaimana kemudian nasibnya setelah PPKM diperpanjang, Pak Iwan? Ya, tentu melanjutkan penderitaan yang sebelumnya ya. Sebenarnya pada waktu agak dilonggarkan itu memang sudah bisa sedikit bangkit ya. Tapi dengan perpanjangan ini tentu kita harus lebih bersabar lagi untuk sekian lama ya. Karena ya memang kita pahami juga kondisi yang semakin parah ini kan membuat semua orang kesulitan ya.
tentu pemerintah pun juga mengalami kesulitan yang sama, ya. Berbagai upaya sudah dilakukan, tapi memang hasilnya belum bisa mewujudkan apa yang diharapkan secara bersama, begitu. Di dalam peraturan PPKM yang diperpanjang dari tanggal 9 sampai 22 Februari 2021, Pak Iwan, tentunya ada pelonggaran, bisa dikatakan seperti itu. Katakanlah dari kapasitas maksimal keterisian restoran, tadinya hanya diperbolehkan 25%, hingga akhirnya sekarang bisa diperbolehkan 50%. Apakah ini dengan penambahan kapasitas maksimal menjadi 50% dapat paling tidak sedikit membantu seperti itu? Oh iya, saya kira kita sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah yang membuka itu. Tentu ada jam kerja yang lebih panjang, dan itu tentu memberikan napas kepada restoran untuk bisa tahan dalam kondisi yang seperti ini. Tapi menurut PHRI idealnya berapa persen sih Pak keterisian di restoran di masa PPKM ini? Apakah mungkin bisa dikatakan 50% ini sudah cukup membantu, tapi sebetulnya idealnya dari PHRI sendiri melihat sebetulnya berapa persen tingkat keterisian? Kalau idealnya kembali kepada normal ya, tetapi kan itu mengandung risiko ya. Kalau orang terlalu suka, terlalu ini kan tentu mengandung risiko. Saya kira kita coba dulu lah, itu kan dari 25 kemarin diusulkan jadi 50 ya, kita coba dulu dengan angka itu dulu ya. Kalau untuk jam operasional Pak Iwan, tadinya kan hanya diperbolehkan sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, kemudian sekarang sudah ditambah menjadi pukul 21.00. Apakah ini juga bisa menopang paling tidak keuangan dari bisnis restoran? Oh iya, tadinya malah sebelumnya sampai 19 kan, kemudian dinaikkan jadi 20, sekarang sudah 21. Saya kira itu memang kita usulkan seperti itu ya. Ya, kita memberikan apresiasi kepada pemerintah. Berarti di tengah adanya ketersulitan berkembang di tengah pandemi COVID-19, kemudian juga ada PPKM yang diperpanjang. Sebetulnya dari bisnis restoran ini core-nya sekarang ada di mana sih Pak sehingga bisa bertahan dari sisi keuangannya? Sebenarnya kita itu bukan berarti dalam kondisi yang untung ya. Jadi kalau kita masih bertahan itu sebenarnya kan minimumkan loss kita ya, meminimumkan kerugian. Karena kalau sama sekali tidak beroperasi tentu kerugiannya jauh lebih banyak gitu lah. Tapi dengan beroperasi begini kerugiannya itu diminimalkan ya, dengan harapan nanti pada saatnya ekonomi membaik kita lebih cepat untuk recovery ya. Pada umumnya memang tujuan dari kondisi saat ini itu kan untuk meminimumkan loss ya. Karena kalau kita sama sekali tidak beroperasi maka biaya tetap itu tidak tercover ya. Kalau sekarang masih sedikit tercover, walaupun mungkin secara operasionalnya ada penurunan gitu. Bagaimana dengan layanan antar atau mungkin take out Pak? Apakah itu juga menjadi salah satu hal yang biar bisa menyelamatkan keuangan dari perusahaan? Maksud saya dari bisnis restoran itu sendiri. Ya tentu, karena menurut pendapat saya pribadi situasi semacam ini kan masih akan berlangsung ya. Artinya apa? Artinya virus itu tidak akan hilang. Kerumunan itu menjadi pola menghindari kerumunan itu menjadi pola hidup baru nanti, sehingga nggak mau mekanisme dan model bisnis itu mesti berubah dari kondisi sebelum pandemi menjadi setelah nanti, dan diantaranya adalah yang berbasis pada daring, kepada sistem pemesanan yang tidak menimbulkan orang ketemu orang, itu akan menjadi model ke depan. Dan itu memang semua pihak, bukan hanya hotel, bukan hanya restoran, memang akan dituntut untuk melakukan inovasi baru di dalam sistem bisnisnya maupun dalam pemasarannya.
Anda melihat bahwa restoran-restoran yang ada di Indonesia begitu atau mungkin khususnya di DKI Jakarta bisa berinovasi mengikuti perkembangan adanya pandemi COVID-19, Pak Iwan? Ya mau tidak mau, suka atau tidak suka, kalau ingin bertahan ya memang harus berinovasi. Kalau tidak ya akan hilang dari pasar. Data dari PHRI sendiri sampai dengan saat ini sudah berapa bisnis restoran yang kemudian memilih untuk gulung tikar di tengah pandemi dengan adanya PPKM? Nah, itu saya sampaikan beberapa kali. Saya jadi lupa ini, kalau pagi ini saya nggak pegang data. Tapi saya kira sudah kita banyak sampaikan di berbagai media, itu datanya ada 1.000 berapa gitu. Tapi mungkin sudah ada perbincangan Pak Iwan dengan rekan-rekan Anda mungkin di bisnis restoran, apakah memang akan ada rencana untuk melakukan penutupan atau gulung tikar, atau mungkin dengan adanya PPKM ini, dengan adanya pelonggaran, maka banyak atau ada hal-hal yang menjadi inovasi dari mungkin rekan-rekan Anda atau mungkin Anda sendiri yang berada di bisnis restoran? Ya, kalau pelaku usaha kan tentu sudah mempersiapkan itu, dan tidak mungkin mereka juga menggantungkan nasibnya kepada orang lain, ya. Sehingga semuanya mencari jalan, ya, termasuk membicarakan dengan teman-teman di PHRI, ya. Itu natural saja kalau orang harus hidup dalam kondisi apapun. Siapa yang mau bangkrut kan tidak ada, ya. Tentu akan berusaha untuk mencari jalan keluar, ya. Karena itulah advokasi, penyampaian aspirasi kepada pemerintah, kepada semua pihak dilakukan dalam konteks itu sebenarnya. Oke, kalau kita melihat PPKM ini kan terus diperpanjang nih Pak Iwan, artinya mungkin sangat terdampak dengan bisnis restoran seperti itu. Tapi kalau kita melihat tingkat ketahanannya, sebetulnya berapa lama bisnis restoran ini bisa terus bertahan di tengah pandemi, khususnya juga dengan adanya PPKM yang terus-menerus diperpanjang? Ya, dari waktu yang lalu kan juga kita selalu mengatakan akan sulit untuk tahan, ya. Tapi kan faktanya kalau kita tutup sama sekali kan lebih besar kerugian yang ditanggung, ya. Sehingga jangka waktu untuk mampu bertahan ini memang dari waktu ke waktu kan selalu mengalami perubahan, ya. Yang tadinya kita prediksi tidak mampu bertahan dalam tempo 3 bulan, tapi ketika kondisinya semakin buruk, dan ternyata juga pelaku usaha itu mencari cara-cara kreatif sendiri, sehingga dalam kondisi apapun mereka masih berusaha untuk tetap bertahan begitu. Nah, ke depan tentunya akan semakin banyak juga yang menghentikan atau mengurangi dengan penyesuaian, misalnya skalanya ekonominya, penggunaan tenaga kerjanya. Jadi yang terkena duluan kan adalah sektor-sektor tenaga kerjaan itu, karena pasti akan terjadi pengurangan. Berarti bisa dikatakan Pak Iwan bahwa dengan adanya pelonggaran di PPKM kali ini sudah menjawab keinginan dari para pelaku usaha di bisnis restoran? Atau mungkin ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan oleh memang yang sudah disampaikan dari teman-teman restoran kan seperti itu, minta jam kerjanya dilonggarkan sampai jam 9, kemudian okupansinya juga ditingkatkan dari 20% ke 50%. Saya kira itu harapan dari teman-teman di restoran, ya. Dan sekarang ada yang namanya, kalau kita bicara harapan ke depan, memang pendekatan mikro, ya, kuasa mikro ini saya kira penting untuk dilakukan, ya, supaya penyelesaian masalah itu pada level yang paling kecil, ya. Kalau semua keluarga di RT, di RW itu semuanya sama-sama mengendalikan diri pada level itu, saya kira kan dampak ataupun penularan dari virus itu bisa dikendalikan gitu. Saya kira hal yang marilah secara bersama-sama untuk melakukan disiplin diri, pengendalian diri pada tingkat yang paling kecil di keluarga, di diri kita sendiri, di RT, RW, kelurahan, dan kecamatan itu. Saya kira itu penting, dan tentu pada
tempat-tempat terjadi kerumunan, tolong dibantulah masyarakat dengan masker, dengan face shield, dengan fasilitas cuci yang bersifat umum yang tersedia di mana-mana. Itu yang kita harapkan dalam masyarakat terus-menerus disosialisasikan, diedukasi supaya disiplin dengan prokes itu. Oke, baik Pak Iwan, kita masih akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali.